Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil analisa dari studi kasus Zara dan studi kasus Amazon. Perkenalkan, nama saya Dani Surya Saputro dengan NIM 005. Saya Eloika Yonita, NIM 190512140017. Nama saya Aisyah Nunggi Pristanti, NIM 190512140220. Nama saya Ruben Emmanuel, NIM 1905 Saya Benasto Bakarti dengan NIM 190512140445. Studi kasus Zara. Zara adalah rantai toko fashion milik Inditex, produsen dan pengecer pakaian terbesar di Spanyol. Pada tahun 2012, Inditex melaporkan penjualan sekitar 16 miliar euro, lebih dari 6.000 gerai retail di sekitar 86 negara. Sementara waktu, siklus desain ke penjualan di industri pakaian jadi secara tradisional rata-rata lebih dari 6 bulan. Zara telah mencapai waktu siklus 4 hingga 6 minggu. Sekitar 40% dari kapasitas produksi dimiliki oleh Inditex, sedangkan sisanya dialihdayakan. Produk dengan permintaan yang sangat tidak pasti bersumber dari Eropa, sedangkan produk yang lebih dapat diprediksi bersumber dari lokasi Asia. Lebih dari 40% pembelian barang jadi dan sebagian besar produksi internal terjadi setelah musim penjualan dimulai. Ini sebanding dengan produksi kurang dari 20% setelah dimulainya musim penjualan untuk pengecer biasa. Pada tahun 2012, Inditex mendistribusikan ke toko-toko di seluruh dunia dari 8 pusat distribusi yang berlokasi di Spanyol. Grup mengklaim waktu pengiriman rata-rata 24 hingga 36 jam untuk toko-toko Eropa dan hingga maksimal 48 jam untuk toko-toko di Amerika atau Asia dari saat pesanan diterima di pusat distribusi hingga saat pengiriman ke toko-toko. Pengiriman dari DC ke toko dilakukan beberapa kali seminggu. Ini memungkinkan inventaris toko untuk sangat cocok dengan permintaan pelanggan. Jadi intinya itu Zara itu memiliki sistem kerja yang berbeda dari toko-toko lainnya karena dia menyediakan produk fashion yang baru setiap harinya. Oke, ini adalah hasil studi kasus dari kelompok kami untuk yang Zara. Dan ini ada soalnya. Keuntungan apa yang didapat Zara dari mengisi ulang tokonya beberapa kali seminggu dibandingkan dengan jadwal yang lebih jarang? Nah, menurut kelompok kami, apabila Zara mengisi ulang tokonya beberapa kali seminggu, itu berarti Zara disiplin terhadap ketepatan waktu dalam mengisi ulang pada tiap gerainya. Hal itu membuat konsumen sudah hafal kapan saat gerai Zara memiliki stok produk pakaian terbaru. Dengan adanya pengisian ulang beberapa kali seminggu, maka Zara bisa berfokus antara proses produksi dan proses distribusi, sehingga pasokan baju mesti diselesaikan di awal dan tepat waktu. Dengan adanya jangka waktu produksi, membuat Zara bisa memproduksi sesuai tren terbaru. Hal itu membuat Zara bisa memuaskan konsumennya yang gila terhadap tren produk Zara. Nah, ini adalah poin pertama dari hasil analisis dari kelompok kami. Nah, oke, jadi intinya dari analisis kita tadi adalah ketika Zara melakukan hal ini, yaitu mengisi ulang tokonya beberapa kali seminggu, maka dia akan dapat berfokus dalam hal produksi, sehingga dia akan dapat menciptakan produk-produk baru yang inovatif. Dan selain itu, maka Zara juga akan tepat waktu gitu, dari mulai dia produksi, distribusi, sampai akhirnya didistribusikan ke gerai-gerai mereka seperti itu. Nah, dengan hal ini juga konsumen mereka akan puas gitu loh. Jadi setiap konsumen mereka datang ke gerai, itu produk-produknya sudah ada dan stoknya tidak akan habis seperti itu karena mereka tepat waktu. Jadi itu intinya menurut kami untuk studi kasus Zara poin pertama.
Zara memperkenalkan desain baru setiap minggu dan mengubah 75% tampilan barang dagangannya setiap 3 hingga 4 minggu. Jadi produk Zara yang dipamerkan lebih cocok dengan preferensi pelanggan daripada produk pesaing. Mengapa strategi demikian diterapkan oleh Zara? Zara menerapkan strategi ini dikarenakan permintaan pelanggan yang berubah-ubah. Dengan strategi ini, Zara menerima feedback langsung dari pelanggan tentang apa yang mereka sukai, apa yang tidak mereka sukai, dan juga apa yang sedang mereka cari. Sehingga dapat menghasilkan data yang langsung disalurkan ke desainer Zara, dan desainer Zara sendiri akan langsung memulai membuat barang yang sesuai dengan permintaan pelanggan. Nah, di sini maksud dari produk pesaing yaitu sebuah perusahaan yang menawarkan produk yang sama dengan produk yang ditawarkan oleh Zara. Contoh pesaing umum Zara yaitu H&M, dan secara harfiah, Zara telah mewujudkan gagasan mode cepat. Kecepatan dan efisiensi menjadikan sumber kesuksesan Zara, karena dengan mengisi ulang produknya beberapa kali seminggu, menjadikan Zara yang pertama di pasar dan dengan produk fashion yang up to date. Maka kemudian konsumen Zara akan menjadi pembeli yang impulsif dan secara rutin akan berkunjung ke gerai Zara. Keuntungan selanjutnya yang didapat adalah akan membuat stok Zara menjadi stabil. Nah, hal ini akan berdampak pada kepuasan pelanggan. Kenapa? Karena pelanggan akan mendapatkan apa yang mereka cari atau apa yang mereka inginkan. Nah, kestabilan stok barang Zara juga akan berdampak pada variasi produk yang ditawarkan oleh Zara. Nah, selain itu, produk yang ditawarkan juga tanggap sesuai dengan kebutuhan tren yang ada. Tentu saja, hal inilah yang menyebabkan Zara lebih unggul dari pesaingnya. Ke pertanyaan selanjutnya, menurut Anda apakah infrastruktur pengisian ulang responsif Zara lebih baik cocok untuk penjualan online atau penjualan retail? Pengisian ulang responsif Zara tentu sangat berpengaruh pada penjualan online maupun eceran, tetapi strategi pemasaran seperti ini menurut kami lebih cocok digunakan pada penjualan retail atau eceran. Karena pada penjualan eceran, pelanggan akan datang langsung ke gerai Zara dan memilih barang yang akan mereka beli. Dengan ketersediaan stok dan variasi barang, maka pelanggan akan menghabiskan banyak waktu dalam gerai. Kemungkinan mereka membeli pun akan semakin besar, serta akan mempengaruhi kepuasan pelanggan saat melakukan pembelian secara langsung, di mana yang diinginkan pelanggan harus ada, dan jika yang diinginkan pelanggan tidak ada, maka hal itu mempengaruhi pada kepuasan dan kekecewaan pelanggan. Nah, studi kasus yang kedua yaitu terkait dengan Amazon. Amazon menjual buku, musik, dan banyak item lainnya melalui internet dan merupakan salah satu pelopor penjualan konsumen online. Amazon memulai dengan memenuhi semua pesanan menggunakan buku yang dibeli dari distributor sebagai tanggapan atas pesanan pelanggan. Pada tahun 2013, Amazon memiliki sekitar 40 gudang di Amerika Serikat dan 40 lainnya di seluruh dunia. Nah, biaya terkait pengiriman keluar di Amazon pada tahun 2012 tidaklah sedikit, bahkan lebih dari 5 miliar dolar. Setelah pengenalan Kindle, Amazon telah bekerja keras untuk meningkatkan penjualan buku digital. Amazon terus memperluas rangkaian produk yang dijualnya secara online. Nah, selain buku dan musik, Amazon telah menambahkan banyak kategori produk seperti mainan, pakaian jadi, elektronik, perhiasan, dan sepatu. Nah, pada tahun 2009, salah satu akuisisi terbesarnya adalah Zappos, memimpin dalam penjualan sepatu online. Lalu, pada tahun 2010, akuisisi menarik lainnya oleh Amazon adalah Diapers.com. Nah, Diapers.com ini tidak seperti Zappos. Akuisisi Diapers.com ini menambahkan sedikit variasi, tetapi volume pengiriman yang cukup besar.
Hasil analisa studi kasus Amazon. Mengapa Amazon membangun lebih banyak gudang seiring pertumbuhannya? Pertimbangkan rantai pasokan yang terlibat saat pelanggan memesan buku dari Amazon. Nah, Amazon membangun lebih banyak gudang seiring pertumbuhannya dikarenakan untuk memenuhi permintaan pengiriman yang semakin cepat. Dengan adanya lebih banyak gudang, Amazon dapat memenuhi pesanan pelanggan yang lebih dekat. Nah, apabila Amazon memiliki lebih banyak gudang, maka Amazon dapat membeli buku dari distributor sebagai bentuk persediaan untuk memenuhi pesanan pelanggan yang akan tiba nantinya. Nah, Amazon memiliki gudang yang berbeda untuk berbagai jenis produk dan preferensi pelanggan untuk opsi pengiriman. Nah, menurut kami, lokasi dan jumlah gudang juga termasuk faktor penting dalam keberhasilan rantai pasokan Amazon. Dengan meningkatkan pembangunan gudang, seiring pertumbuhannya, gudang juga memiliki efek besar terhadap kos dan produktivitas perusahaan yang berdampak langsung kepada kepuasan pelanggan. Sebagaimana yang kita ketahui, Amazon menjalankan skala ekonomi yang cukup besar dan sebagai industri yang strategi supply chain-nya terdepan. Amazon mampu menjaga efisiensi biaya secara keseluruhan. Akibatnya, perusahaan lain dengan volume penjualan yang lebih rendah akan sulit bersaing dengan Amazon. Dan tentunya, tingkat produktivitas perusahaannya juga meningkat. Dengan membangun gudang pribadi seiring berkembangnya perusahaan, maka keuangan perusahaan akan bisa dimanfaatkan ke yang lebih efektif. Karena jika Amazon memiliki gudang sendiri, maka mereka tidak perlu menyewa gedung lagi dari pihak logistik ketiga dalam melakukan proses bisnisnya. Jadi, mereka dapat mengalihkan uang yang terbuang dengan logistik ini untuk pihak ketiga ke sektor lain yang lebih membutuhkan dana. Identifikasi. Yang pertama, Amazon menyiapkan produk sebelum ada pembeli agar mengantisipasi jika ada pesanan, maka barang dapat langsung dikirim tanpa menunggu bidang distribusi. Jadi, dengan menggunakan prinsip push terlebih dahulu, maka mereka berjaga-jaga dengan merancang planning di bidang distribusi. Perencanaannya dilakukan dengan cara menyiapkan proses distribusinya terlebih dahulu sebelum ada konsumen. Apalagi setelah mereka mengakuisisi Dapos, tentu saja yang akan menambah volume pengiriman mereka. Dengan melakukan perencanaan seperti ini, tentu batasan push atau pull dapat langsung beralih tanpa menyebabkan masalah yang berarti. Ya, untuk yang poin kedua, ini ada pergudangan digunakan untuk mengantisipasi fluktuasi di masa mendatang. Karena jika terjadi fluktuasi tiba-tiba, maka bagian inventaris mereka sudah siap menangani hal tersebut. Nah, itu dia. Jadi, menurut kelompok kami, salah satu fungsinya Amazon ini membangun gudang di saat perkembangan bisnisnya itu untuk mengatasi fluktuasi di masa mendatang. Karena kita tahu kan kalau kita tidak pernah tahu kapan akan terjadi fluktuasi dan itu juga bisa terjadi tiba-tiba. Nah, kalau Amazon sudah membangun gudang, maka mereka akan memiliki persiapan jikalau nantinya terjadi fluktuasi atau permintaan yang berlebih seperti itu. Jadi mereka tidak akan kesulitan jika hal itu terjadi. Dan begitu juga dari perspektif konsumen juga akan puas gitu, karena barang yang mereka beli atau mereka minta itu tersedia dan juga pengiriman akan juga berjalan dengan cepat gitu, karena barang sudah tersedia di gudang dan tinggal mengirim ke konsumen seperti itu. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.